Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini, dan jangan lupa subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan setiap video saya terbaru ya. Kali ini ada bantahan telak dari pihak KPU kepada tim hukum 01. Wah, telak kali sini. Kalah dulu baru protes. Wah, ini soal Gibran ya, Mas Gibran yang mereka minta didiskualifikasi. Dan ayo kita lihat gimana telaknya pihak KPU kepada tim hukum 01. Kita tonton videonya. Let's go. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 inkasu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu, dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan, atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan? Enggak lah, kalau menang enggak lah. Jawabannya tidak, yang mulia. Berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Oke, itu dia ya, pukulan telak sekali kepada tim hukum 01 soal Mas Gibran yang dianggap bermasalah gitu ya, melanggar katanya. Kenapa kalau memang ada permasalahan, kenapa nggak dari awal sebelum pencabutan nomor ataupun sebelum debat capres dan cawapres gitu ya? Kenapa setelah tahu hasilnya kalah baru mereka ngomong, ya kan? Baru mereka mempermasalahkan ini karena mereka menganggap hari itu mungkin anak-anak bisanya menang gitu ya, bisa membawa isu-isu paman supaya 02 anjlok gitu ya.
Tuh, rupanya rakyat Indonesia pada pandai semua udah sekarang. Wah, itu dia permasalahannya, pukulan telak sekali dari pihak KPU ke tim hukum 01 yang kalau bilang ada masalah kenapa nggak dari awal gitu ya. Itu udah menjawab semuanya sih menurut saya. Betul seperti contohnya lah tim sepak bola gitu ya kan, bertanding yuk gitu ya kan, tiba-tiba tanding curang, setelah kalah gini ya, curang, itu tadi kawanmu itu bukan satu timmu, itu kau bawa entah dari mana, itu rekrutan dari tim mana itu, padahal dari awal dia udah tahu itu kalau memang kayak gitu ya. Tapi setelah kalah dia baru protes. Gak boleh ya, gak benar seperti itu. Kalau memang ada yang salah dari awal sebenarnya ya kan, itulah contohnya hal kecilnya ya kan. Wah, ini pukulan telak kali, dan justru negara ini akan semakin rusak ya kan apabila tuntutan seperti ini disetujui oleh MK ya kan, karena banyak sekali nanti memakan waktu. Terus pastinya Presiden Joko Widodo pun bakal menambah masa jabatannya, karena hal-hal seperti ini memakan waktu yang panjang pastinya ya kan. Wah, keren sekali keputusan KPU, membacakannya dengan sangat tegas, membacakannya dengan sangat jelas ya kan. Seperti dugaan di masyarakat, memang kalau ada masalah kenapa nggak dari awal diomongkan ya kan. Wah, makin seru saja kita nontonnya ya, makin hari makin seru saja. Kita yang menikmatin prosesnya ini ya hanya bisa menonton, jangan berkata-kata yang tidak wajar. Kita harus memberi pendapat boleh, beropini boleh, tapi sewajarnya saja. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.